Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Meliana Handayani SKM Amkas, yang saya hormati Bapak Irwandi Rahman SKM Amkas, dan yang saya hormati Ibu Dr. Samsiana SKM Amkas selaku dosen pengampu pada mata kuliah penulisan ilmiah dan metodologi penelitian. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Zalsabila Iqbal dengan NIM 220304500010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Kepuasan Tenaga Kesehatan terhadap Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas di Puskesmas Jongaya. Baik, langsung saja pada penjelasan latar belakang. Jadi, kualitas manajemen informasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelayanan kesehatan, sehingga teknologi informasi memegang peranan penting dalam sistem pelayanan kesehatan saat ini. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, setiap puskesmas harus memiliki sistem manajemen puskesmas yang dapat dioperasikan secara elektronik atau non-elektronik. Melalui sistem informasi manajemen puskesmas, tenaga kesehatan dapat mengakses data pasien dengan lebih cepat dan efisien, sehingga waktu pelayanan dapat dikurangi dan kualitas layanan dapat ditingkatkan. Penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Jongaya diharapkan proses administrasi dan pelayanan kesehatan menjadi lebih baik. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani seperti kekurangan sumber daya manusia yang mahir dalam teknologi informasi dan masalah jaringan yang tidak stabil. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Homaria et al. Pada tahun 2024, menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan kepuasan tenaga kesehatan dalam penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Pakuniran dengan nilai signifikan 0,000 serta didapatkan nilai koefisien correlation 0,571 yang berarti tingkat korelasi yang cukup kuat. Selanjutnya, penelitian lain yang dilakukan oleh Simatupang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar responden puas dengan penerapan sistem informasi manajemen puskesmas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada beberapa masalah yang dirasakan oleh pengguna, terutama dalam dimensi akurasi dan easy to use. Baik, selanjutnya itu rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yaitu apakah terdapat hubungan kepuasan tenaga kesehatan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Jongaya. Selanjutnya, tujuan penelitian yang terbagi menjadi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum yaitu untuk mengetahui hubungan kepuasan tenaga kesehatan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Jongaya. Pada tujuan khusus yang pertama itu mengidentifikasi kepuasan tenaga kesehatan di Puskesmas Jongaya, yang kedua mengidentifikasi penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Jongaya, yang ketiga menganalisis hubungan kepuasan tenaga kesehatan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Jongaya. Adapun manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana hubungan kepuasan tenaga kesehatan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di Puskesmas Jongaya. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman serta keterampilan dan melakukan penelitian. Selanjutnya, bagi puskesmas sebagai bahan masukan bagi pihak puskesmas untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam penerapan sistem informasi manajemen puskesmas di puskesmas. Selanjutnya, pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Jadi di sini akan dijelaskan beberapa kajian pustaka mengenai definisi dari kepuasan tenaga kesehatan, sistem informasi, dan sistem informasi manajemen puskesmas. Yang pertama, kepuasan tenaga kesehatan.
Kepuasan penggunaan mengacu pada penilaian apakah kinerja sistem informasi baik atau buruk secara relatif dan apakah sistem informasi tersebut memenuhi atau tidak tujuan pengguna. Secara umum, kepuasan pengguna adalah hasil yang dirasakan pengguna tentang kinerja sistem yang berjalan sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu sama lain yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu pada sistem informasi manajemen puskesmas, yaitu merupakan aplikasi dan perangkat lunak komputer. Jadi sistem informasi manajemen puskesmas dimaksudkan untuk mendukung penata laksanaan layanan yang fleksibel dan mudah diakses kepada pasien. Optimalisasi penerapan sistem informasi manajemen puskesmas salah satunya meringankan beban kerja dan membuat pendaftaran pasien lebih efisien. Selanjutnya, pada kerangka pikir terbagi menjadi kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Jadi pada kerangka teoritis ini saya menggunakan model End User Computing Satisfaction yang terbagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama itu konten atau isi, yang kedua itu accuracy atau keakuratan, yang ketiga format atau bentuk, yang keempat itu easy to use atau kemudahan penggunaan, dan yang kelima itu timeliness atau ketepatan waktu. Jadi teori ini dicetuskan oleh Doll and Torczadeh pada tahun 1988 untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna sistem informasi dengan membandingkan kenyataan dan harapan pada sebuah sistem informasi. Yang kedua, pada kerangka konseptual ada variabel X atau variabel independen, yaitu penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas, dan variabel Y atau variabel dependen, yaitu kepuasan tenaga kesehatan. Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara kepuasan tenaga kesehatan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di puskesmas Jongaya. Selanjutnya H1-nya itu yaitu terdapat hubungan antara kepuasan tenaga kesehatan terhadap penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas di puskesmas Jongaya. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Desember 2024 di Puskesmas Jongaya yang berlokasi di Jalan Andi Tondro, nomor 49, Pabaing-Baing, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain cross-seksional. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yaitu seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas Jongaya, dan sampel ditentukan melalui non-probability sampling dengan purposive sampling pada tenaga kesehatan yang menggunakan sistem informasi manajemen puskesmas secara aktif. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Jadi di sini ada tabel mengenai definisi operasional variabel. Yang pertama itu variabel. Penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas merupakan variabel X atau variabel independen. Lalu definisi operasionalnya yaitu penggunaan sistem informasi manajemen puskesmas yang mempengaruhi kepuasan tenaga kesehatan. Lalu cara ukurnya itu dilakukan melalui kuesioner. Alat ukur berisi daftar pertanyaan kuesioner dan hasil ukurnya memiliki 5 tingkat, yaitu sangat puas memiliki skor 5, puas memiliki skor 4, cukup puas memiliki skor 3, tidak puas memiliki skor 2, dan sangat tidak puas memiliki skor 1. Selanjutnya itu skala ukurnya dilakukan melalui skala Likert. Jadi skala Likert ini adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi seseorang terhadap suatu pernyataan. Selanjutnya itu ada kepuasan tenaga kesehatan yang merupakan variabel Y atau variabel dependen. Jadi pada definisi operasionalnya yaitu tingkat kepuasan tenaga kesehatan diukur melalui dimensi konten, accuracy, format, easy to use, dan timeliness. Lalu cara ukurnya itu sama melalui kuesioner. Alat ukurnya berisi daftar pertanyaan kuesioner.
Hasil ukurnya itu dilakukan melalui 5 tingkat, yaitu sangat puas dengan skor 5, puas 4, cukup puas 3, tidak puas 2, dan sangat tidak puas 1. Skala ukurnya juga dilakukan melalui skala Likert. Lalu pada teknik pengumpulan data yang dilakukan itu adalah melalui kuesioner dan dokumentasi. Jadi kuesioner ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu peristiwa atau kejadian yang terdiri dari kumpulan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya dokumentasi, yaitu upaya mencatat dan mengkategorikan informasi dalam bentuk tulisan, foto, gambar, dan video. Selain itu, dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selanjutnya, instrumen dan perangkat penelitian. Jadi instrumen pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah melalui kuesioner. Jadi penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan yang disusun berdasarkan skala Likert yang memiliki 5 tingkat yang berkisar dari sangat positif hingga sangat negatif. Selanjutnya pada teknik analisis data, yang pertama menggunakan analisis univariat, yaitu memberikan penjelasan atau mendeskripsikan tentang variabel-variabel yang terlibat. Yang kedua, analisis bivariat, yaitu untuk membuktikan penelitian apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.